Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta fa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, memberikan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya apalagi nilainya. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah, berjuang, berjihad agar nikmatul iman, agar nikmatul Islam berada di dalam hati-hati kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, alhamdulillah, pada hari-hari ini dan insya Allah hari-hari ke depan kita sudah bisa menjalankan aktivitas kita secara normal. Tinggal beberapa orang saja yang pada hari ini kita lihat di kiri kanan kita menggunakan masker. Namun sebagian besar dari kita sudah tidak lagi terikat dengan prokes yang selama 2 tahun kita hampir senantiasa diperintahkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan. Ini sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja ada hikmah di balik itu semuanya. Namun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana nikmat besar ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Ini adalah rumus seperti rumus matematika. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah tambah nikmatnya. Wa sanajzillahu syakirin. Bukan semata-mata Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat maknawiyah maupun nikmat madiyah, namun Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala besar kepada orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, marilah kita optimalkan, maksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita bertanya, bukankah kita sudah sering mengatakan alhamdulillah, bahkan digelar acara-acara seremonial, bagi-bagi sedekah dengan atas nama tasyakuran. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala tak kunjung menambah nikmat pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita? Marilah kita kembali menengok apa yang dipahami oleh para ulama kita tentang makna syukur.
yang mungkin bisa kita maknai sebagai optimalisasi rasa syukur kita, atau bagaimana memaksimalkan rasa syukur itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Madarisus Salikin, di dalam bab manazil manzilatus syukri, pada bab kesyukuran, beliau memberikan beberapa pandangannya bahwa syukur itu memiliki khamsu qawaid, bahwa syukur disebut syukur yang syukur matlub, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia memenuhi 4 kriteria, memenuhi 5 unsur, 5 rukun. Seperti ibadah-ibadah lainnya ada rukunnya, dan jika kehilangan 1 rukun, maka tidaklah disebut benar ibadah tersebut. Demikian juga ibadah syukur. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa asyukru yang pertama adalah i'tirafu bil mun'im. Bagaimana seorang hamba mengakui dalam hatinya yang paling dalam dan alam pikirannya bahwa sekecil nikmat apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbersit dalam pikiran kita bahwa nikmat-nikmat ini, nikmat kepandaian, nikmat sehat, adalah dari upaya semata-mata upaya kita. Apalah bedanya dengan Qarun yang mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun diberikan kesehatan, harta yang banyak. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa ini semua dikarenakan kepandaianku, dikarenakan ilmuku, dikarenakan upayaku. Qarun. Yang kedua, ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin. Yang kedua adalah mahabbatul mun'im, bahwa ada dalam hati kita kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita melalui para muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di mana ketika panggilan itu datang, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, di mana kita ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, di mana kita ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kalau kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, di mana ketika Allah memanggil as-salatu khairum minan naum. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan datang mengatakan labbaik Allah, sadaqta wa bararta, as-salatu khairum minan naum. Badannya berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala hubban lillah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ta'atuhu. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupannya. Tidak saja hanya perintah puasa, kita bersegera puasa. Sebagai bangsa kita menyambut dengan kutiba alaikumusiyam. Namun kita sebagai masyarakat muslim, kita tidak pernah menyambut kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian puasa, semua anak bangsa berpuasa. Namun ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala kutiba alaihimul qisas, tidak ada satupun anak negeri ini, bangsa ini menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan Yahudi yang memilah dan memilih perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kasratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membasahi lisan kita dengan tasbih, dengan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu kalami ilallahi arba'un. Ada 4 kata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyuhunna bada'ta. Tidak masalah dari mana kamu memulainya, apakah dari Allahu akbar, apakah mulai dari alhamdulillah atau dari subhanallah. Ini adalah 4 kata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Yang kelima, Imam Junaid menambahi bahwa yang disebut syukur, rukun yang kelima adalah Allah yastakhdimuha fima yakrahullah. Yang disebut orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat sehat, harta, keluarga dan semuanya, la yastakhdimuha fima yakrah. Tidak boleh nikmat pemberian Allah kita gunakan kepada hal-hal yang memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Inilah syukur yang sempurna yang dipahami para ulama kita. Dan ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin seiring dengan makna bahasa yang dikandung dalam kata syukur. Orang Arab dulu, para penggembala, ketika melihat gembalanya gemuk, ketika kambingnya gemuk, dikasih makan, dikasih minum, ditempatkan tempat yang bagus, ketika untanya gemuk, ketika sapinya gemuk, maka penggembala mengatakan syakarati dabatu. Syakarati dabatu. Syakarahuna maknaha saminah. Saminat. Ketika dikatakan ontanya bersyukur, kambingnya bersyukur, artinya kambingnya gemuk, sapinya gemuk, ontanya gemuk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kenapa disebut syukur? Karena hewan dipelihara, unta dipelihara, kambing dipelihara oleh peternak untuk diambil dagingnya, agar badannya gemuk, agar dagingnya banyak, dia manfaatkan atau dia jual dengan harga yang mahal, sehingga ketika mendapati kambingnya sesuai dengan tujuan dia dipelihara, maka dia katakan syakarati dabatu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Bagaimana dengan manusia? Apakah manusia syakaral insan bermakna manusia gemuk? Tentu bukan itu. Karena tujuan penciptaan manusia bukan mengemukkan badan, bukan memperbanyak keturunan, bukan memperbanyak semata-mata harta. Namun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia gemuk ibadahnya, gemuk taatnya, gemuk cintanya kepada Allah, gemuk zikirnya, syakaratil insan, maka dia telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aku hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa fadlihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kesyukuran nampak mudah untuk dilaksanakan. Namun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, tidak mudah. Tidak ada jaminan orang diberikan harta yang banyak kemudian dia akan pandai bersyukur. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada sahabat Mu'adz bin Jabal betapa sulitnya syukur.
Kemampuan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah melibatkan Allah. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, engkau tahu betapa aku sayang dan cinta kepada kamu. Dan bentuk rasa sayangku dan cintaku kepadamu, maka jangan lupa likuli duburis salah. Setiap kamu selesai salat 5 waktu, setiap kamu salat selesai likuli duburis salah, kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ini wasiat Rasulullah kepada Mu'adz dan juga kepada kita, karena kesyukuran kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, hayhata tidak mungkin kita menjadi orang yang bersyukur. Seperti dalam firman yang lainnya Allah mengatakan, "Wa ma sabruka illa billah." Ketika seorang muslim sabar, ketahuilah bahwa kesabaran kamu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari ke depan Allah jadikan kita mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dimudahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan badan-badan kita untuk datang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan lisan-lisan kita basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir